Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang gimana caranya memperkenalkan diri. Sahabat motivator Banua semuanya, saya banyak menerima pertanyaan gimana caranya untuk memperkenalkan diri ketika pertama kali untuk menghadiri sebuah momen atau sebuah perkenalan dengan orang tertentu atau audiens tertentu atau sebuah komunitas di mana kita ingin men-show off diri kita agar orang-orang lain mengenal dengan diri kita. Contohnya misalnya ketika guru menghadapi siswa baru, dia ada mengalami masa pengenalan lingkungan sekolah, ya kan, seperti itu. Nah, akhirnya dia akan diminta oleh panitia untuk tampil di depan memperkenalkan dirinya. Kemudian ada juga misalnya ketika Anda berkenalan dengan, kalau dalam hal sehari-hari yang ringan ya, dengan misalnya lawan jenis. Nah, itu kan untuk memperkenalkan diri juga kita memerlukan sebuah skill tertentu yang banyak sekali jadi problem buat para remaja biasanya. Nah, begitu juga dengan ketika kita memasuki yang agak serius, misalnya ketika ada interview kerja. Jadi ketika seseorang melamar kerja, dia dipanggil, terus kan biasanya ada momen dia itu merasa sangat gugup ketika berhadapan dengan si pewawancara. Takut harus ngomong seperti apa, menjawabnya nanti seperti apa, kadang-kadang harus dirancang terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gimana sebaiknya sikap kita atau perlakuan kita ketika kita di interview atau memperkenalkan diri di momen itu. Nah, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan sekalian ketika ingin memperkenalkan diri. Yang pertama sekali itu orang akan sangat menilai dari struktur wajah kita, kemudian pancaran energi yang muncul di bagian depan kita ini. Wajah itu sangat mencerminkan dalam diri kita itu seperti apa. Energi yang tampil itu apakah muram, apakah kita akan terlihat sebagai orang yang sangat open, terbuka, ramah, riang, gembira seperti itu, enak berkenalan dengan orang, itu akan terpancar dari wajah kita. Itu yang first contact itu dilihat orang di situ. Penglihatan pertama. Makanya ada istilah cinta pada pandangan pertama, ya kan? Love at the first sight. Itu sangat menentukan. Karena kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda, ya kan? Iklan itu hendaknya menjebak orang itu pada penampilan pertama. Makanya kalau di YouTube itu ada istilah namanya clickbait. Clickbait itu kalau kita scroll di YouTube itu kita akan melihat judul-judul yang menarik bagi kita, gambar-gambarnya, kemudian kalimat-kalimatnya yang memancing rasa penasaran orang. Entah itu benar atau tidak isinya seperti itu, yang jelas begitu kita tertarik dengan tampilan yang menggoda tersebut, kita akan klik. Itu yang kita cari pertama kali. Kesan pertama, impresi. Impresi yang menggoda inilah yang kita usahakan dulu untuk yang pertama kali. Nah, tetapi itu tidak cukup. Itu harus disusul dengan step kita yang berikutnya adalah kita wajib untuk melakukan yang namanya itu kontak mata atau istilahnya eye contact dengan audiens atau orang yang kita hadapi ini. Kita harus berani menatap mata mereka, kita harus buka diri kita, beranikan diri kita, confidence untuk menatap wajah mereka. Nah, tetapi ingat, fokusnya itu adalah ke titik tengah sini. Karena jangan sampai juga Anda frontal, seperti ini berhadapan-hadapan secara, itu namanya nantang. Kan seperti itu. Itu nantang namanya, kalau Anda berjam-jam menatap wajahnya, itu salah juga kalau seperti itu. Nah, tetapi lakukanlah secara soft, secara lembut, tidak terus-menerus pada bagian tengahnya di sini. Nah, nanti dengan sendirinya
begitu kontak mata ini terjalin, sudah ada kedekatan, maka orang lain dengan sendirinya akan merasa nyaman berhadapan dengan Anda. Itu namanya eye contact. Nah, usahakan ini dilatih. Ya memang apa yang saya sampaikan berikut ini ada 2 poinnya. Yang pertama itu harus dilatih. Harus dilatih dulu. Dilatih, dibiasakan untuk menjadi rutinitas Anda. Jangan sampai ini hanya sekedar teori, tapi memang ini harus dilatih. Dan yang kedua poinnya adalah ini harus dibangun dari dalam mental diri Anda dulu. Mental, mindset itu betul-betul dibenahi. Rasa percaya diri itu ditimbulkan dari dalam. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah eye contact, Anda juga harus perbaiki gestur serta body language Anda. Gestur itu meliputi gerakan tangan, kemudian gerakan punggung dan lain sebagainya. Body language. Karena itu akan mencerminkan sekali citra kita itu seperti apa di depan orang. Postur yang menunduk seperti ini. Kemudian pandangannya ke bawah dan lain seterusnya. Kemudian hindari juga bentuk-bentuk seperti tangan kita itu memegang sesuatu atau lagi nulis, gaya-gaya nulis atau gaya memilih-milih sesuatu seperti ini. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ketidaknyamanan, bentuk gugup, bentuk ketidakpercayaan diri. Seperti itu. Bisa juga dengan menghentak-hentakan kaki seperti ini. Kaki kita hentak-hentakan di bawah seolah-olah kita enjoy. Sebenarnya itu bentuk ketidaknyamanan di dalam diri kita. Dan itu akan ditangkap oleh lawan bicara kita, lawan si interviewer kita. Seperti itu. Jadi hindari gerakan-gerakan kecil seperti itu yang mengisyaratkan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Gestur serta body language adalah sangat-sangat penting dalam bentuk interview pada orang lain atau komunikasi pada pandangan pertama. Nah, kemudian Anda juga seyogyanya menampilkan satu yang harus Anda tampilkan di dalam diri Anda, yaitu smile atau senyuman. Nah, senyuman seperti ada hubungannya dengan yang pertama tadi, yaitu dengan energik. Ketika kita energik dari dalam, otomatis fisik kita akan juga ngikut. Senyum itu adalah bentuk keterbukaan, bentuk keramahan, bentuk kesiapan kita untuk berkenalan dengan orang lain. Bentuk keterbukaan kita untuk menerima informasi, untuk kita juga berbagi informasi, saling sharing, saling take and give, itu dicerminkan dalam bentuk senyuman. Senyuman tidak perlu terlalu lebar, lakukan secukupnya, yang penting itu ditangkap oleh lawan bicara Anda. Nah, sekali lagi poinnya ada 2, yaitu pembiasaan atau latihan, dan yang kedua itu benahi mental dan mindset serta kepercayaan di dalam diri Anda. Latih terus menerus, dan saya pun secara pribadi sampai sekarang masih juga terus berlatih untuk melakukan yang namanya energik, eye contact, kemudian body language dan gestur, serta salah satunya itu yang jangan pernah ketinggalan adalah keramahan dalam bentuk smile. Semoga bermanfaat dan menjadi bola salju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.